Kemudian nanti kita akan sama-sama menuntut ilmu, karena itu tidak panjang kalam. Kami sambut dengan lapang dada, terutama bagi pemateri hari ini, yaitu Bapak guru daripada Bapak Sofian Munawar, yang praktisi AMDA. Kita akan mendengar banyak ilmu tentang. Beliau juga menyelesaikan 2 program magister, yaitu di bidang ilmu dapur dari UIN SDN Bandung pada tahun 2006 dan kebijakan publik dari Universitas Pasundan pada tahun 2014. Pengalaman organisasinya sangat beragam. Beliau aktif di berbagai kegiatan seperti MHPK UIN SDN Bandung sebagai koordinator divisi Search and Rescue pada tahun 2003. Dan Hima Jurnalistik UIN SDN Bandung sebagai Kabin Pengabdian Masyarakat pada tahun 2004. Beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa UIN SDN Bandung pada tahun 2005. Beliau juga aktif di berbagai komunitas peduli lingkungan. Dalam bidang pekerjaan, Bapak Sofian pernah menjadi kontributor di Republika Jabar pada tahun 2005. Bekerja di PNPM Majelis. Betul tidak? Kalau teman-teman tidak menemukan dan tidak mengenali bahwa itu adalah sebuah permasalahan, tidak akan ada sesuatu yang masa memilih, dan dipastikan tidak akan ada satu perluasan yang menjadi solusi terhadap persoalan lingkungan yang ada, ekonomi yang ada di sini. Sehingga ini cukup ironis ketika kita berbicara bahwa umat Islam di Indonesia itu paling besar di dunia, sekitar 98%. Tapi ketika teman-teman keluar dari komplek ini mengamati secara langsung maupun tidak langsung masalah sanitasi, masalah sampah, masalah air bersih, masalah pencemaran sungai, masalah polusi udara, drainase, atau masalah ruang yang seharusnya diperuntukkan sesuai dengan SOP malah terjadi pelanggaran di masyarakat. Ini pun masalahnya perlu untuk teman-teman ketika sudah menemukan dan mengenali hadir jiwa kritis di sini. Hadir jiwa apa? Kritis. Ini misalkan jalan, maaf, kita berbeda. Ini misalkan jalan. Setelah jalan, ada sempadannya. Sempadan jalan itu untuk berjalan kaki dan untuk drainase atau pembuangan air limpasan. Setelah sempadan baru ada rumah atau ada toko. Tapi kerap kali orang berjualan sering dari sempadan ini. Orang bikin kios di sini. Orang bikin toko di sini, orang pasang buat PKL di sini, bahkan itu berbeda saja. Banyak ada juga yang seperti itu. Itu bagian ada hak pejalan kaki, yang ada di kaki dirampas dari diri sendiri. Sebenarnya masyarakat tidak bagus. Paham dari sini? Kemudian bagaimana harapannya bisa muncul kesadaran bahwa dalam kondisi saat ini, kondisi lingkungan kita sedang tidak baik-baik saja. Kenapa sih kondisi umat Islam yang banyak ini kondisinya perumahannya, kawasannya kumuh, gelap, sempit, banyak sampah, tercemar, limbah, polusi ekologinya bermasalah, tidak ditempati dengan baik oleh masyarakat, apalagi berbicara generasi yang akan datang akan sangat kesulitan dengan kondisi itu pada sebagai sekarang. Sementara umat manusia yang dilahirkan di dunia, Allah berikan
diri yang disematkan dalam proses dirinya lahir di dunia dengan tujuan apa? Tujuan hidup kita di dunia untuk apa? Tujuan hidup kita untuk apa? Bagaimana umat manusia ketika Allah ciptakan memiliki tujuan amanah dan lengkap, yaitu beribadah kepada Allah. Di dalam surat Az-Zariyat ayat berapa? 56. 51-56 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali menjadikan semua aktivitas hidupnya bernilai ibadah. Enggak. Apa yang dilakukan saat bangun tidur? Baca doa, cuci tangan, minum air putih. Ini baca-bacaan langsung kemudian selamat malam. Amin ya. Bangun tidur baca doa, masuk kamar mandi baca doa kaki kanan berwudu baca doa, setelah wudu baca, Kamar mandi keluar kamar mandi baca kiri. kaki yang ya. Kenapa saya bilang ironis? Karena Islam mengajarkan dengan baik bagaimana mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali ini bisa bernilai ibadah atau bisa menjadikan semua aktivitas itu nilai ibadah. Ketika slide yang pertama tadi berkaitan dengan perkara yang paling utama Sungai. tentang sungai. Di sungai itu terlihat apa? Banyak sampah menumpuk. Banyak sampah. Ketika umat Islam diseru untuk bagaimana menjadikan semua aktivitas ibadah akan menjadi aktivitas sehari-hari masih membuang sampah sembarangan, tidak menjaga lingkungan, bukan hanya bagaimana aktivitasnya bernilai ibadah, tapi apa yang disering atau tidak. Ini yang tidak mudah untuk membangun akhirnya, untuk membangun kesadaran diri terhadap diri kita dan kesadaran yang lain. Kami juga bagaimana menjadi sesuatu yang kita kalau teman-teman melihat salah satu negara yang ada di negara kita, misalkan Singapura atau di Jepang, yang dominan mereka bukan beragama Islam, teknologi tidak sehat, ekosistem tidak sehat, sehingga tingkat kesehatan penduduk pun ketika sanitasinya buruk, tingkat kesehatannya Menurun. meningkat atau berkurang? Menurun. Sehingga disitulah tingkat kesehatan penduduk yang menurun juga dibutuhkan AMDA, analisis mengenai dampak lingkungan. Kenapa diperlukan adanya AMDA? Karena itu menjamin kesehatan tanpa merusak Lingkungan. untuk menjamin kesehatan masyarakat. Yang kedua adanya AMDA adalah bagaimana bisa memanfaatkan sumber daya alam yang terjadi secara optimal. Ketika berbicara AMDA, analisis mengenai dampak lingkungan, AMDA ini adalah sebagai sebuah bentuk dokumen apa? Dokumen AMDA ini sebagai bentuk dokumen apa? Dokumen
lingkungan. Ada itu dokumen lingkungan. Siapa namanya? Glenn ini misal seorang pengusaha, amin ya. Amin. Dokumen AMDAL ini adalah dokumen yang menjelaskan ketika rumah sakit itu berdiri, mampu memprediksi apa yang akan terjadi di kemudian hari ketika rumah sakit ini beroperasi. Ada 4 poin yang perlu dikaji dalam AMDAL. Dampak terhadap fisik dan kimia. Fisik kimia itu ketika rumah sakit itu beroperasi, apa sih dampak terhadap tanah dari sekitar rumah sakit? Apa dampak terhadap udara? Apa dampak terhadap air, kualitas air dan sebagainya? Berbicara penggunaan AMDAL, berbicara apa sih dampak terhadap petani zoologi, terhadap hewan dan Tuhan. ketika rumah sakit itu berdiri, dampak ke depan yang akan terjadi terhadap hewan dan tumbuhan sekitar rumah sakit itu akan seperti apa? Yang ketiga, dilihat dari kesehatan masyarakat. Ketika berdiri rumah sakit bahkan beroperasi, apa dampaknya terhadap kesehatan masyarakat yang ada di sekitar? Sehingga bisa diprediksi dampak-dampak itu dan dari awal bisa diminimalisir dampak tersebut. Dan yang terakhir, yang keempat, ketika berbicara izin usaha, yang keempat adalah memprediksi apa sih dampak terhadap sosial ekonomi masyarakat. Kalaulah Glenn sebagai pengusaha yang berinvestasi di bidang rumah sakit, kesehatan, atau siapa? Kerja misalkan di bidang industri, di bidang perhotelan, atau di bidang yang lain, misalkan membangun fasilitas olahraga, kira-kira dampak terhadap kedua komponen tersebut akan seperti apa? Tersembunyi di balik proyek strategis nasional, terkadang mengabaikan aspek lingkungan, kadang masalahnya mengabaikan aspek kajian lingkungan dengan menjalankan proyek strategis. Kaget, bangun aja dulu, kajian namanya nanti belakangan. Allah berfirman, wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi kata Allah, dan ingatlah bahwasanya aku pernah mengatakan kepada para malaikat bahwa menjadikan manusia fil ardi khalifah sebagai khalifah pemimpin di muka bumi. Allah menciptakan kita semua sebagai insan untuk beribadah kepada Allah, amanahnya itu. Azariat ayat 5. Nah, selain itu amanah yang kedua bahwa manusia memiliki amanah sebagai pemimpin. Karena Allah urus bumi ini, kelola bumi ini. Kenapa? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, kepunyaan akhlak. Kata Allah, segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, dan Allah menciptakan, menghadirkan insan manusia kita semua, ciptakan Allah sebagai khalifah fil ardh, sebagai pemimpin untuk mengelola, menata, mengatur sesuai dengan apa yang Allah mau, bukan apa yang kau inginkan, apa yang kau pilih, sesuai dengan apa yang Allah mau, sehingga terjadilah keharmonisan, keselarasan, keserasian yang bukan hanya kebaikan, tapi apa yang Allah mau diikuti menjadi sebuah kebenaran dan menjadi ibadah semua aktivitas. Allah menciptakan kita sebagai khalifah, sebagai urus alam semesta ini yang ada di langit dan di bumi, kelola
sesuai dengan apa yang aku mau kata Allah. Sehingga ketika kita menemukan dan mengenali permasalahan lingkungan, kemudian kita menjadi bagian dalam memberikan solusi pada kerusakan lingkungan, aktivitas itu pun menjadi aktivitas yang bernilai Ibadah. ibadah. Banyak nggak NGO di luar negeri? Banyak lingkungan di dalam negeri. Banyak ratusan. Akan tetapi ketika kita memahami bahwa tujuan hidup kita adalah beribadah kepada Allah, tidak memahami bahwa amanah kita adalah fungsi sebagai khalifah, ini wakil Allah untuk menata kelola ini, aktivitas capek, aktivitas mengelola lingkungan, khawatir menjadi aktivitas yang sia-sia. Di akhir 1950, di awal 1960. Bahkan awal mulanya itu sejarah AMDAL itu adanya di Amerika. Kenapa di Amerika? Karena setelah revolusi industri, Eropa. revolusi industri di Inggris. Oh iya Inggris. Revolusi industri di Inggris jadi beralih dari aktivitas kebutuhan masyarakat dilakukan manual, Jadi massal berpindah ke industri dengan ditemukannya mesin uap. oleh James Bond bercanda. menemukan mesin uap, dan dari mesin uap yang ditemukan berubah kebutuhan masyarakat dari manual menjadi beralih ke Industri bisa massal. berkembang pesat di Eropa, masuk di Amerika. Industri berjamuran untuk bikin baju, bikin jaket, bikin celana, dan bahkan bukan hanya buat dalam negeri tapi mulai diekspor di luar. Ya tadi asap kendaraan, asap polusi itu banyak di beberapa negara-negara kota. Dari situlah mulai sadar bahwa perlu adanya dibuat satu dokumen. Boleh industri berdiri, boleh industri beroperasi, akan tetapi bagaimana tetap memprioritaskan dan menempatkan lingkungan menjadi nomor satu yang perlu diperhatikan. Dalam sejarah, termasuk dalam pembangunan kayak rumah-rumah perlu. Itu bangun perumahan perlu, bangun jalan tol perlu, bangun rumah sakit perlu, bangun kampus, bangun mall, bangun bandara, bangun stasiun, bangun pelabuhan, semua fasilitas baik itu milik swasta sebagai media pembangunan silaturahmi dan berkarya dari sisi apapun, terutama dari sisi lingkungan, sehingga dimaknai bahwa penyelenggaraan aktivitas di komunitas ini juga sebagai sebuah bentuk ibadah sehingga menjadi amal jariah atau amal soleh waktu dan tenaga. Dan terakhir, senantiasalah kita menjadi pribadi yang senantiasa selalu meningkatkan kualitas takwa. Saking pentingnya meningkatkan kualitas takwa, khotib Jumat itu diwajibkan untuk senantiasa meningkatkan kualitas. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Senantiasa Allah mengingatkan kita untuk menjadi pribadi yang meningkatkan kualitas. Saking penting khotib lupa mewasiatkan maka sampai harus Muslim itu berdiri membisikkan kepada diri berhati tadi lupa untuk mewasiatkan. Saking penting sehingga banyak
kita senantiasa terus meningkatkan kualitas. Kenapa Allah mewasiatkan untuk meningkatkan kualitasnya? Karena satu, hanya orang-orang yang berakhlak yang mampu mengelola bumi Allah. Jadi, orang-orang yang berakhlak yang mampu dengan baik mengelola bumi Allah, alam semesta sesuai dengan apa yang Allah mampu. Kok enak loh ini? Enak banget nih guys. Enak banget nih guys. Dari awal tahun meningkat 100% dulu. Masya Allah. Ini Februari. Alhamdulillah.